lagi bareng kita di sesi akuntansi anti kaku. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai harta paling fleksibel di pemerintah, yaitu aset lancar. Nah, sebelum masuk ke materi lengkapnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indri Ditisari, SCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, yang telah membimbing kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Supaya makin akrab, kita kenalan dulu nih, siapa aja orang di balik ini. Saya Nizar Lubis. Saya Mauredi Cantika. Dan saya Samuel Selian. Kami dari kelompok Aset Lancar, siap menemani kalian belajar dengan cara yang santai tapi tetap jelas. Selamat menyaksikan. Bye. Baik, kita akan mulai dari pengertian aset. Aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya. Terus yang kedua, pengertian aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan dapat direalisasikan atau dicairkan, digunakan atau dijual dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau dalam siklus operasional normal entitas pemerintah. Baik, sekarang kita masuk ke karakteristik aset lancar. Yang pertama itu mudah direalisasikan atau dicairkan kurang lebih 12 bulan. Aset lancar dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu paling lama 1 tahun. Contohnya itu kas, piutang, dan persediaan. Terus yang kedua, digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau perusahaan dalam satu periode anggaran. Aset lancar dipakai untuk kebutuhan rutin yang menunjang aktivitas sehari-hari dalam 1 tahun anggaran. Contohnya itu kas untuk pembayaran, persediaan alat tulis, dan dana operasional. Terus yang ketiga, mudah dicairkan tanpa mengurangi nilai signifikan. Aset ini dapat dijual atau diubah bentuknya tanpa menyebabkan penurunan nilai besar. Contohnya itu yaitu surat berharga jangka pendek, deposito jangka pendek. 4. Berbentuk kas atau setara kas. Sebagian besar aset lancar adalah uang tunai atau aset yang sifatnya hampir sama dengan uang tunai. Contohnya kas, bank, deposit yang kurang lebih 3 bulan. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat aset lancar. Aset lancar memiliki kegunaan penting, terutama bagi pemerintah maupun organisasi lainnya. Yang pertama itu yaitu menjamin kelancaran operasional. Aset lancar menyediakan dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Tanpa aset lancar, kegiatan operasional bisa terhambat. Yang kedua itu menunjukkan tingkat likuiditas. Aset lancar menjadi indikator seberapa cepat pemerintah atau organisasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin besar aset lancar, semakin baik kemampuan membayar. Terus yang ketiga itu mempermudah pengambilan keputusan manajerial. Informasi mengenai aset lancar membantu manajemen dalam menentukan prioritas anggaran belanja hingga pengelolaan kas. Yang keempat, menggambarkan kesehatan keuangan. Jumlah dan komposisi aset lancar mencerminkan apakah keuangan pemerintahan atau organisasi berada dalam kondisi aman atau berisiko. Sekarang kita masuk komponen aset lancar. Komponen aset lancar itu ada 5, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, beban di barang muka, dan persediaan. Saya akan menjelaskan kas dan setara kas. Pengertian kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pengakuan dari kas dan setara kas yaitu kas dan setara kas diakui saat diterima atau dikeluarkan dari RKUN atau rekening kas umum negara, atau juga RKUD, rekening kas umum daerah. Contoh transaksi yang melibatkan kas. Tanggal 10 Maret 2024, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima kas dari restribusi parkir halaman aula yang sudah ditetapkan sebelumnya senilai 2 juta rupiah. Kita akan masukkan dalam jurnal finansial atau LO. Pada pertanggal 10 bulan 3 2024, kas di Bendahara Penerimaan senilai 2 juta rupiah didebit dan piutang restribusi parkir halaman aula 2 juta rupiah dikredit. Pada jurnal anggaran atau LRA, pertanggal 10 bulan 3 2024, perubahan SAL didebit senilai 2 juta rupiah dan pendapatan LRA parkir halaman aula dikredit senilai 2 juta rupiah.
Berikutnya komponen aset investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, beban di badan muka, dan persediaan akan diterangkan oleh rekan satu kelompok saya. Terima kasih. Komponen hasil lancar yang kedua adalah investasi jangka pendek, yang dimana investasi jangka pendek ini merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan memiliki jangka waktu di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan, atau dengan kata lain di bawah dari 1 tahun. Contohnya seperti deposito, pembelian surat berharga jangka pendek, dan saham yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang. Nah, investasi jangka pendek ini diakui saat bukti sertifikat atau dokumen yang dipersamakan diterima. Untuk pengukurannya, yang pertama yaitu surat berharga dicatat sesuai nilai perolehan atau nilai wajar, dan yang kedua, deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominalnya. Contohnya, tanggal 28 Februari 2023, pemerintah menetapkan dananya sebesar 300 juta pada deposito berjangka 6 bulan dan dapat diperpanjang bunga 10%, dan pada tanggal 31 Agustus 2023 diterima bunga deposito sebesar 15 juta. Deposito ini sampai dengan akhir tahun belum dicairkan. Nah, maka jurnal finansialnya yaitu untuk pada tanggal 28 Februari, jurnalnya investasi jangka pendek pada kas masing-masing sebesar 300 juta. Nah, untuk tanggal 31 Agustus, yaitu pada saat diterimanya bunga deposito, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan bunga LO masing-masing sebesar 15 juta. Dan untuk pada tanggal 31 Desember, yaitu akhir tahun, untuk penyesuaiannya, maka jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga LO masing-masing 10 juta. Nah, 10 juta ini dari mana? 10 juta ini diperoleh dari September, Oktober, November, dan Desember. 4 bulan dibagikan dengan 12 dikalikan dengan 300 juta. Nah, kenapa dihitung dari September? Karena pada tanggal 31 Agustus itu diterima bunga deposito. Kemudian, untuk jurnal LRA-nya, yaitu pada tanggal 28 Februari, maka jurnalnya pengeluaran pembiayaan investasi jangka pendek pada estimasi perubahan SAL masing-masing sebesar 300 juta. Untuk tanggal 31 Agustus, jurnalnya adalah estimasi perubahan SAL pada pendapatan bunga LRA masing-masing 15 juta. Dan untuk pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun, maka itu tidak di jurnal. Komponen aset lancar selanjutnya adalah piutang jangka pendek, yang dimana piutang jangka pendek ini adalah piutang yang diharapkan dapat diterima kembali dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang sejak terjadinya piutang tersebut. Jenis-jenis piutang jangka pendek yaitu yang pertama adalah piutang jangka pendek yang berasal dari pungutan, seperti piutang pajak dan piutang penerimaan negara bukan pajak, atau piutang PNBP. Yang kedua adalah piutang jangka pendek yang berasal dari perikatan. Misalnya seperti bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah atau lembaga, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang kemitraan, serta piutang atas pemberian jasa atau fasilitas. Nah, yang ketiga adalah piutang yang berasal dari tuntutan ganti rugi, seperti bagian lancar tuntutan perbendaharaan atau TP, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi atau TGR. Dan yang terakhir adalah piutang yang timbul karena sebab lainnya, seperti piutang lainnya. Piutang jangka pendek ini diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya. Nah, untuk pengukurannya diakui sebesar nilai nominal atau nilai klaim. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2023, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat penempatan untuk restribusi parkiran sebesar 1.500.000. Maka jurnal finansialnya adalah piutang restribusi parkiran pada pendapatan LO restribusi parkiran masing-masing sebesar 1.500.000. Nah, untuk jurnal LRA atau jurnal anggarannya itu tidak di jurnal. Contoh yang kedua adalah untuk piutang penyisihan tak tertagih. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang jangka pendek sebesar 100 juta dan saldo penyisihan piutang tak tertagih 0. Persentase penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5%. Maka jurnal finansialnya adalah
Beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih masing-masing sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini diperoleh dari 100 juta dikalikan dengan 5%. Untuk jurnal anggarannya atau jurnal LRA itu tidak di jurnal. Selanjutnya, kita masuk ke materi beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah akun yang berkaitan dengan transaksi belanja barang atau jasa yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun anggaran. Artinya, walaupun uangnya sudah dibayar sekarang, manfaatnya itu belum sepenuhnya kita rasakan pada periode berjalan. Karena itu, sebagian nilainya masih dicatat sebagai aset. Untuk pengakuannya, beban dibayar di muka itu diakui saat pemerintah memiliki hak klaim atas manfaat ekonomi di masa mendatang. Sedangkan untuk pengukurannya, nilai beban dibayar di muka itu dicatat sebagai sebesar nilai nominal atau nilai klaim yang dibayarkan. Sekarang kita lihat contoh jurnal beban dibayar di muka dengan pendekatan aset. Pada tanggal 1 Januari 2023, pemerintah menyewa gedung sebesar 30 juta untuk jangka waktu 5 tahun dan pembayarannya dilakukan di muka. Karena manfaat sewa ini akan digunakan selama beberapa tahun, maka pada saat pembayaran awal, transaksi ini dicatat sebagai aset beban dibayar di muka. Di jurnal finansial, akun beban dibayar di muka itu diletak di debit sebesar 30 juta dan kas itu diletak di kredit sebesar 30 juta. Sedangkan pada jurnal anggaran itu dicatat sebagai belanja barang atau jasa yang berpengaruh kepada estimasi perubahan sal. Pada akhir tahun pertama itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Karena masa sewa adalah 5 tahun, maka beban sewa yang terpakai selama 1 tahun adalah 30 juta dibagi 5, yaitu hasilnya 6 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah mendebit akun beban jasa sebesar 6 juta dan mengkredit akun beban dibayar di muka sebesar 6 juta. Untuk jurnal anggaran, pada tahap penyesuaian ini tidak dilakukan pencatatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh jurnal menggunakan pendekatan beban. Pada pendekatan ini, saat pembayaran di awal, seluruh transaksi itu langsung dicatat sebagai beban jasa, meskipun manfaatnya lebih dari 1 tahun. Di jurnal finansial, akun beban jasa di debit sebesar 30 juta dan kas di kredit sebesar 30 juta. Kemudian, pada jurnal anggaran juga dicatat sebagai belanja barang atau jasa yang mempengaruhi estimasi perubahan sal. Di akhir tahun juga dilakukan jurnal penyesuaian untuk memisahkan bagian yang belum menjadi beban. Dari total 30 juta, beban yang terpakai selama 1 tahun adalah 6 juta, sehingga sisanya sebesar 24 juta masih menjadi aset. Jurnal penyesuaiannya adalah mendebit akun beban dibayar di muka sebesar 24 juta dan mengkredit beban jasa sebesar 24 juta. Sama seperti sebelumnya, pada jurnal anggaran tidak ada pencatatan tambahan. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa baik pendekatan aset maupun pendekatan beban itu pada akhirnya akan menghasilkan nilai yang sama, hanya berbeda pada waktu pencatatan awalnya saja. Selanjutnya, kita akan bahas tentang persediaan. Nah, materi ini masih nyambung sama pembahasan kita sebelumnya, tapi fokusnya itu bukan lagi tentang pembayaran di muka, melainkan ke barang yang dimiliki dan digunakan pada saat kegiatan pemerintah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih persediaan ini diakui dan diukur pada laporan keuangan? Nah, persediaan ini diakui saat ada potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah pada saat diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah. Persediaan juga diukur sebesar biaya perolehan.
Harga pokok produksi atau nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Sekarang mari kita lihat contoh pencatatan jurnal dengan pendekatan aset. Pada pendekatan aset, saat terjadi pembelian, kita mencatatnya sebagai aset. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2023, itu membeli persediaan alat kantor sebesar 15 juta. Maka di jurnal finansial atau LO, kita mendebit akun persediaan dan mengkredit akun kas sebesar 15 juta. Pada saat jurnal anggaran atau LRA, kita mendebit belanja alat tulis kantor dan mengkredit estimasi perubahan sales sebesar 15 juta. Pada akhir periode, kita perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan yang sudah terpakai. Dari contoh sebelumnya, itu kan totalnya 15 juta. Nah, ternyata masih tersedia di gudang sebesar 10 juta. Berarti yang terpakai adalah 5 juta. Di jurnal finansial itu kita mendebit beban persediaan dan mengkredit persediaan sebesar 5 juta. Sedangkan di jurnal anggaran itu tidak ada jurnal penyesuaian karena jurnal anggaran itu hanya mencatat transaksi kas saja. Selanjutnya, mari kita beralih ke pendekatan beban. Pada pendekatan ini, saat terjadi pembelian, seluruhnya itu dianggap sebagai beban di awal. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2023 membeli persediaan alat kantor sebesar 15 juta. Maka jurnal finansialnya adalah beban persediaan atau beban alat tulis kantor didebit sebesar 15 juta dan kas dikredit sebesar 15 juta. Di jurnal anggaran sama seperti sebelumnya, kita mendebit beban belanja alat tulis kantor dan mengkredit estimasi perubahan sal itu sebesar 15 juta. Di akhir periode juga, di pendekatan beban ini, kita perlu mencatat persediaan yang masih tersisa atau yang belum terpakai sebagai aset. Sama seperti sebelumnya, masih tersedia bahan persediaan sebesar 10 juta di gudang. Maka di jurnal finansial kita mendebit persediaan sebesar 10 juta dan mengkredit beban persediaan sebesar 10 juta. Di jurnal anggaran itu tidak ada jurnal. Sebagai rangkuman dari pembahasan kita mengenai persediaan, ada 3 poin kunci yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, definisinya. Persediaan itu adalah aset lancar yang menunjang operasional pemerintah atau dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat. Pengukurannya adalah sebesar biaya perolehan. Yang kedua, itu pendekatan pencatatan. Terdapat 2 metode utama saat pembelian. Pendekatan aset, pembelian dicatat sebagai akun persediaan atau aset. Penyesuaian akhir tahun diperlukan untuk mencatat yang terpakai sebagai beban. Sedangkan di pendekatan beban, itu pembelian dicatat sebagai akun beban persediaan. Penyesuaian akhir tahun diperlukan untuk mencatat yang tersisa sebagai aset atau persediaan. Di jurnal anggaran atau laporan realisasi anggaran, yang mencatat belanja kas dibuat saat pembelian pada kedua pendekatan, tetapi tidak ada jurnal LRA saat penyesuaian di akhir periode. Nah, memahami kedua pendekatan ini sangat krusial dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang akuntabel. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video kami kali ini dapat memahami penjelasan yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.